Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Mudah-mudahan kalian semua masih lancar puasanya karena kali ini gua akan membawakan cerita yang sangat gila. Gua tahu gua udah berapa kali ngomong cerita ini bakal gila, tapi memang kayaknya psikopat itu ada banyak, jenis-jenisnya tuh juga banyak, dan pas pertama kali denger dan baca cerita ini, gue cuma bisa geleng-geleng. Dan gue pengen kalian juga mendengar cerita ini. So, masih tentang orang-orang halu, penuh imajinasi, dan juga nggak punya rasa bersalah. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada 10 September 1999 di Albuquerque, New Mexico, Amerika, seorang wanita bernama Ernie menelpon salah satu perusahaan bank untuk mengecek keadaan temannya. Temannya bernama Girlie Chu, yang sejak semalam tidak bisa dihubungi. Jadi Ernie menelpon pihak bank karena pengen tahu Girlie masuk kerja atau enggak. Pegawai yang menerima telepon ini bernama Kathy, dan waktu Kathy menyadari bahwa Girlie memang telat masuk, sudah jam 8:15, harusnya masuk kantor jam 8, dan Girlie belum datang juga, Kathy mulai panik. Gue yakin kalian pasti mikir, oke, cuma telat 15 menit, siapa tahu dia ketiduran, siapa tahu lagi on the way. Tapi masalahnya, Girlie ini adalah wanita yang sangat bekerja keras, bahkan merupakan pekerja terbaik di perusahaan bank itu. Role model. Sekalipun dia nggak pernah telat, dan ini pertama kalinya banget dia nggak kunjung datang meskipun sudah jam 8:15. Girlie pernah bilang ke semua teman kantornya, kalau suatu hari dia telat masuk kerja atau nggak datang-datang ke kantor, telepon polisi. Kenapa? Alasannya akan gue bahas nanti. Seorang teller bank di perusahaan yang sama bernama Jesse menawarkan diri untuk pergi mengecek ke apartemen tempat Girlie tinggal untuk memastikan Girlie masih ada di rumah atau mungkin apa ada yang terjadi di apartemen itu. Pokoknya langsung ngecek ke apartemen Girlie. Waktu Jesse sampai di sana, dia ngeliat mobil Girlie ada di parkiran, tapi pintu apartemen Girlie dikunci dan gak ada yang jawab dari dalam. Jesse langsung menghubungi pihak apartemen untuk minta dibukain pintu unit apartemen Girlie untuk memeriksa. Waktu masuk ke dalam unit apartemen, Jesse dan juga petugas apartemen ngeliat gak ada yang aneh di dalam apartemen itu. Tapi memang ada beberapa bekas noda di bagian karpet. Bekas nodanya tuh sedikit dan masih basah, kelihatan masih baru. Nggak basah banget tapi kelihatan masih baru, dan ukurannya juga nggak besar. Kayak beberapa noda sebesar anggur dan sebesar bola. Selain itu nggak ada yang aneh, jadi Jesse dan pihak apartemen langsung keluar dari apartemen dan ngabarin ke perusahaan kalau nggak ada yang aneh dengan rumah Girlie. Nah, waktu Jesse ada di apartemen, Kathy yang masih ada di perusahaan sempat menelpon polisi dan petugas 911 untuk melaporkan Girlie hilang. Tapi waktu polisi menerima laporan ini, mereka langsung bilang, oke, Girlie baru telat 15 menit. Mungkin ini ada kesalahpahaman, mungkin gak ada hal aneh terjadi pada Girlie. Tapi lagi-lagi, Kathy berusaha untuk memaksa polisi dan juga petugas untuk langsung datang, karena dia menjelaskan lah kondisi Girlie. Girlie pernah bilang kalau misalnya dia telat langsung telepon polisi. Sebenarnya Girlie itu sudah takut nyawanya terancam. Mantan suami Girlie yang bernama Dayson sudah beberapa kali menguntit dan mengancam Girlie akan membunuh Girlie. Dayson sendiri meskipun memang bebas tapi sedang diproses hukum. Dan sebenarnya dalam beberapa hari lagi, Dayson harus datang ke pengadilan untuk menerima hukuman atas gugatan yang diajukan oleh Girlie, yaitu gugatan kekerasan dalam rumah tangga. Mendengar hal ini, polisi berubah pikiran. Oke, polisi bilang mereka akan coba untuk ngecek ke apartemen Girlie, ngeliat apakah ada hal aneh atau enggak. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita, gue akan jelasin dulu siapa itu Girlie dan siapa itu Dayson, supaya kalian gak bingung. Dan cerita ini lumayan complicated, lumayan ribet, dan gue harap penjelasan gue nggak berbelit-belit dan bisa kalian terima dengan mudah. Girlie Chu Hasenkopf lahir di Malaysia, tumbuh berkembang di sana, besar di Malaysia, dan juga sempat bekerja di Penang waktu dia masih berumur 21 tahun di sebuah perusahaan bank. Sembari dia bekerja beberapa kali, Girlie dan juga sahabatnya yang bernama Susan
pergi jalan-jalan ke Amerika di sekitar tahun 90-an beberapa kali. Nah, ada satu waktu di mana Gurley nggak sengaja bertemu dengan Dyson dan mereka mulai pacaran, hubungan jarak jauh, LDR. Sampai akhirnya di tahun 1993, Dyson mengajak Gurley menikah dan mereka sama-sama tinggal di Amerika, tepatnya di Albuquerque. Lalu, siapa itu Dyson? Dyson adalah pria kelahiran Texas yang tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Nah, keluarga Dyson ini kurang harmonis dan semenjak ayahnya menikah lagi, Dyson memutuskan untuk tinggal sendirian di umurnya yang baru 16 tahun. Dia mulai menghidupi dirinya sendiri, bekerja sambil sekolah. Suatu hari, waktu Dyson masih berumur 16 tahun, dia bermain sepak bola. Dan ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan kepala Dyson terbentur sesuatu yang sangat keras. Akibat kecelakaan ini, Dyson dilarikan ke rumah sakit dan bahkan dirawat inap selama 14 hari. Kata orang-orang di sekitar Dyson, semenjak kecelakaan ini, Dyson berubah dan gak seperti dulu lagi. Dyson lalu kuliah di jurusan kimia. Dan sebelum dia lulus di umurnya yang ke-23, dia memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita bernama Rosemary. Tapi pernikahan mereka ini cuma bertahan sekitar 3 tahun. Karena ternyata Rosemary dibohongi habis-habisan oleh Dyson. Dyson ketahuan punya banyak nama samaran di luar rumah. Beberapa orang tahu nama Dyson itu berbeda dan Rosemary kaget kenapa suaminya punya banyak nama yang beda. Nah, nama Dyson sendiri sebenarnya adalah Armand Chavez. Dan saat dia masih menikah dengan Rosemary, Dyson masih menggunakan nama Armand. Gua tahu ini cukup membingungkan, namanya ada dua, ada Dyson, ada Armand. Tapi waktu Dyson masih menikah dengan Rosemary, nama dia masih nama aslinya yaitu Armand. Setelah Dyson lulus kuliah, dia berusaha untuk kuliah lagi di jurusan kedokteran, tapi meskipun sudah beberapa kali mendaftarkan diri, nggak pernah keterima. Suatu hari, Dyson pernah bilang ke Rosemary secara tiba-tiba, kalau misalnya aku membunuh orang, aku akan menggunakan cairan kimia untuk membuat tubuhnya hilang. Hancur, gak bersisa. Dan di benak Rosemary langsung, ini orang kenapa? Awalnya Rosemary masih bisa menerima kebohongan-kebohongan yang Dyson katakan ke orang-orang. Tapi waktu Rosemary tahu bahwa Dyson selingkuh, dia langsung gak terima dan langsung menceraikan Dyson. Nah, setelah Dyson beberapa kali ditolak oleh banyak universitas, akhirnya dia diterima di salah satu universitas di Utah untuk melanjutkan pendidikan kedokteran. Kepada teman-teman, dosen, profesor di tempat dia kuliah, Dyson bercerita kalau dia dulunya pernah punya istri dan punya anak, tetapi istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan yang sangat tragis gara-gara di perjalanan menjemput dia. Yang tentu aja saat orang mendengar cerita ini, semuanya bersimpati dan menganggap, aduh Dyson, kamu benar-benar kasihan banget. Setelah berkuliah selama 2 tahun, pihak kampus akhirnya memberhentikan Dyson, mengeluarkan Dyson dari tempat mereka kuliah saat menyadari bahwa semua berkas lamaran yang Dyson masukkan untuk mendaftar kuliah di tahun pertamanya, semuanya palsu. Mulai dari surat rekomendasi, surat penghargaan, semuanya palsu. Jadi waktu pihak kampus tahu, mereka langsung mengeluarkan Dyson. Untuk menyambung kehidupannya, Dyson bekerja sambilan di sebuah lab kimia. Dan suatu hari dia bertemu dengan Gurley di San Diego, tepatnya di SeaWorld. Saat itu Gurley bersama Susan lagi jalan-jalan dan gak sengaja bertemu Dyson. Dyson memperkenalkan dirinya sebagai seorang dokter bedah dan ahli genetika. Setelah beberapa tahun pacaran, Dyson lalu melamar Gurley, mengajak Gurley pindah ke Albuquerque di tempat baru. Nah, di tempat barunya, Dyson memperkenalkan dirinya ke tetangga-tetangga sekitar sebagai dokter yang menderita leukemia. Padahal dia nggak menderita leukemia, dia nggak punya sakit kanker. Dyson bercerita kalau dia sedang mengembangkan sebuah obat anti kanker dan dia bisa sehat gara-gara obat yang dia kembangkan. Obat ini dalam tahap percobaan. Dan kalau misalnya ada tetangga yang mau berinvestasi, mendukung penelitiannya, dia dengan lapang hati menerima dana. Dan ternyata guys, banyak banget tetangga dan orang-orang sekitarnya yang mempercayai Dyson, memberikan uang tabungan mereka di hari tua untuk diinvestasikan ke Dyson. Karena mereka yakin obat ini akan booming, obat ini akan benar-benar berguna bagi dunia dan juga bakal memberikan keuntungan bagi mereka. Kadang-kadang Dyson juga menawarkan orang-orang untuk disuntiki darahnya. Jadi dia sering bilang ke pasien kanker, pasien-pasien ini bisa sembuh
kalau mau disuntikan darah dia. Dyson sebagai orang yang sedang berusaha untuk sembuh, punya semacam antigen di dalam darahnya yang kalau dimasukkan ke darah para pasien yang juga sedang sakit kanker, bisa menjadi obat. Nggak cuma senang memberikan darahnya ke orang lain, Dyson juga senang mengumpulkan darah orang untuk dirinya. Ke beberapa orang, Dyson mengaku dia sedang mengembangkan ilmu pembuatan manusia di sebuah laboratorium, yang lagi-lagi menawarkan orang-orang ini untuk investasi di penelitiannya, yang tentu aja semuanya bohong. Nah, setelah Dyson dan Gurley menikah selama bertahun-tahun, ternyata mereka kesulitan punya anak. Gurley tentu saja sedih karena dia takut dia nggak sempat memberikan keturunan untuk Dyson yang sedang sakit leukemia, dan Dyson sendiri ngebet banget memang pengen punya anak. Suatu hari, Dyson tiba-tiba pulang ke rumah membawa anak bayi bernama Dimitri. Gurley tentu aja bingung, siapa Dimitri? Kenapa tiba-tiba ada anak bayi di dalam rumah mereka? Dyson bilang dia baru aja melakukan kerja sukarela mengoperasi ibu-ibu dan anak-anak yang baru saja mengalami kecelakaan mobil, dan dia bertemu bayi Dimitri yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Karena kasihan, sedih, dan pengen punya anak, Dyson langsung mengurus hak asuh Dimitri. Jadi sekarang, Dimitri adalah anak angkat Dyson dan Gurley. Jadi dalam satu hari, Gurley tiba-tiba memiliki anak angkat. Tapi Gurley sangat-sangat sayang dengan Dimitri dan benar-benar nganggep Dimitri sebagai anaknya. Nah, di dalam rumah Dyson dan Gurley, ada sebuah ruangan khusus milik Dyson yang nggak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk Gurley. Ruangan ini selalu dikunci. Tapi suatu hari, pernah ada saat di mana Dyson kelupaan ngunci pintu ruangan ini. Gurley tentu aja sebagai istri sangat penasaran di dalam ruangan itu ada apa. Jadi Gurley diam-diam masuk ke dalam ruangan ini. Di ruangan ini dia menerimakan beberapa dokumen surat yang salah satunya adalah surat dari pengadilan Albuquerque yang menyatakan bahwa Dyson ditangkap akibat memalsukan data, meracuni wanita, dan juga dilarang untuk berhubungan dengan wanita manapun. Banyak juga surat-surat lain yang membuktikan bahwa Dyson berbohong soal pekerjaannya. Dyson bukanlah seorang dokter, Dyson bukan ahli bedah, dan Gurley dalam 1 detik langsung bingung suaminya itu siapa. Tentu aja begitu Dyson pulang ke rumah, Gurley langsung mengkonfrontasi Dyson, nanya kenapa dia berbohong tentang semua hal itu. Dan semenjak itu, Dyson mulai melakukan kekerasan terhadap Gurley. Kekerasan yang benar-benar brutal guys, sampai ada suatu kali kalau bukan karena tetangganya datang untuk menyelamatkan, Gurley mungkin udah meninggal dibunuh oleh Dyson. Dan semenjak kejadian itu juga, Gurley mulai takut dengan keselamatan dirinya sendiri. Dia takut banget dengan Dyson dan dia ngerasa nyawanya terancam. Karena hal inilah, Gurley langsung memutuskan untuk bercerai, pindah rumah, dan bahkan dia pindah itu nggak ngasih tahu alamat rumah barunya ke siapapun, kecuali HR di perusahaan dia kerja. Sahabat-sahabat dekat Gurley, teman-teman kantornya itu nggak ada yang tahu. Kenapa Gurley nggak ngasih tahu? Karena dia benar-benar takut suatu hari Dyson bisa dapat alamat asli dia. Setakut itu Gurley dengan Dyson. Makanya dia bilang ke teman-teman kerjanya, kalau suatu hari dia hilang, kalau suatu hari dia telat, kalau suatu hari dia nggak masuk kerja tanpa kabar, telepon polisi. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke hari kejadian di mana Gurley tiba-tiba hilang dan gak masuk kerja. Jadi karena polisi juga mulai agak takut Gurley ada kenapa-kenapa, mereka langsung mengunjungi apartemen Gurley. Dan begitu polisi masuk, mereka langsung tahu Gurley dalam bahaya. Beda dengan Jesse dan petugas apartemen yang begitu masuk gak ngeliat ada hal aneh, polisi udah kebiasaan menginvestigasi TKP, jadi mereka langsung tahu begitu masuk kayak, waduh, Gurley dalam bahaya. Karena mereka mencium bau pemutih, bau Baiklin, pembersih, yang sangat-sangat menyengat. Dan juga saat mereka melihat noda yang ada di karpet, yang bagi Jesse dan juga petugas apartemen noda biasa, polisi langsung yakin 100% noda darah itu noda darah. Polisi langsung mengetes keadaan apartemen dengan zat kimia luminol yang kalau bereaksi dengan darah akan bercahaya, dan waktu tes ini dilakukan, ruangan itu bercahaya hampir di semua tempat. Percikan darah di dalam ruangan sangat-sangat banyak sehingga polisi langsung yakin seseorang meninggal di sini. Beberapa hari setelah Gurley dinyatakan hilang, seorang pengemudi mobil menelpon polisi.
Dia baru aja menemukan sebuah terpal di tengah jalan. Dan di kain terpal ini ada sejumlah lakban yang ditempeli rambut manusia. Dan juga ada beberapa baju kecil yang berdarah. Terpal dan beberapa temuan aneh ini langsung diamankan polisi untuk diuji coba, dites darah yang menempel itu darah siapa. Lalu beberapa hari kemudian, ada 3 orang yang menelpon polisi mengatakan mereka baru aja diancam oleh Dyson. 3 orang ini adalah pengacara yang mengurus urusan cerai antara Dyson dan Gurley, tetangga Dyson, dan pihak pengurus adopsi Dimitri. Oke, mungkin kalian sedikit bingung kenapa tiba-tiba Dyson mengancam 3 orang ini. Ceritanya sebenarnya cukup panjang dan gue takut durasi, lagi-lagi durasi. Tapi intinya, 3 orang ini memberikan informasi ke polisi tentang Dyson dan Gurley, yang membuat Dyson marah. Khususnya pihak adopsi. Pihak adopsi ternyata menyadari Dimitri sebenarnya anak kandung dari Dyson. Pihak adopsi yang juga sempat mengambil darah Dyson, menyadari kalau hasil tes darah tidak membuktikan Dyson sakit kanker. Jadi intinya Dyson mengancam 3 orang ini karena 3 orang ini tahu kebohongan Dyson. Nah, Dyson sendiri nggak pernah bisa ditemukan oleh polisi. Lokasinya nggak tahu di mana, nggak ada jejak sama sekali, karena waktu polisi datang ke rumah di mana Dyson biasanya tinggal, Dyson sudah pergi. Jadi waktu 3 orang ini melapor ke polisi, baru aja mendapat telepon ancaman dari Dyson, polisi berhasil melacak lokasi Dyson saat menelpon 3 orang ini. Lokasinya sama, ada di North Carolina. Akhirnya, polisi bisa menemukan Dyson. Dan ternyata Dyson sudah punya tunangan baru. Tunangannya bernama Linda Henning. Dan ternyata Linda bukan satu-satunya tunangan Dyson. Dyson punya 3 tunangan lainnya. Masing-masing tunangan nggak tahu mereka saling diselingkuhi. Mereka bahkan nggak tahu Dyson sudah punya istri, yaitu Gurley yang baru aja hilang. Polisi melakukan penggeledahan di barang-barang Dyson, di mana mereka menemukan pistol, paspor Malaysia Gurley, dan juga beberapa dokumen notebook penting punya Gurley. Polisi juga menemukan beberapa tabung darah yang mereka nggak tahu itu darah siapa. Seperti yang sebelumnya gue ceritakan, Dyson sering banget ngambil darah dia sendiri dan minta darah orang lain, yang nanti kalian bakal tahu kenapa. Tepat di tanggal 27 September, Dyson dinyatakan sebagai tersangka dalam penculikan dan pembunuhan Gurley. Di sini posisinya polisi sudah ngerasa Gurley kayaknya udah dibunuh, berdasarkan semua bukti yang mereka temukan. Dan ada satu lagi orang yang sangat menarik perhatian polisi, yaitu salah satu tunangan Dyson yang tadi bernama Linda Henning. Linda mengaku dia nggak kenal dengan Gurley, tapi polisi curiga, kelihatan banget dari cara dia diinterogasi, Linda banyak berbohong. Linda adalah wanita yang sangat percaya dengan teori konspirasi. Linda percaya dengan manusia kadal. Manusia kadal mengontrol banyak hal penting di dunia. Ada nggak sih dari kalian yang percaya teori konspirasi manusia kadal? Kalau kalian belum pernah mendengar teori manusia kadal, jadi manusia kadal ini semacam alien atau semacam makhluk dari dunia lain yang datang ke bumi dan harus meminum darah manusia untuk bisa menyamar menjadi manusia. Manusia kadal bisa berubah menjadi siapapun yang mereka mau. Linda pertama kali bertemu dengan Dyson di sebuah acara konferensi klub pencinta teori konspirasi, di mana semua anggota klub ini percaya dengan UFO dan percaya kalau manusia kadal meminum darah manusia yang baru saja disiksa akan menjadi manusia yang lebih sempurna. Waktu membaca cerita ini, gue merinding. Kepada Linda, Dyson mengenalkan dirinya sebagai dokter dan ahli genetik, dan juga sebagai seorang alien berumur 4.000 tahun yang tidak bisa mati. Polisi mulai menginvestigasi satu persatu anggota klub ini sampai mereka menemukan seorang pria bernama Bill Miller. Bill Miller mendengar rumor tentang hilangnya Gurley dan awalnya menyangkal dia tahu sesuatu tentang Gurley. Sampai akhirnya setelah didesak oleh polisi, Bill mengaku Dyson sempat menawari akan membayar Bill uang yang sangat banyak kalau Bill mau membunuh Gurley. Yang menurut Bill, dia tolak. Tapi waktu polisi masuk ke dalam tempat tinggal Bill melakukan pengecekan, polisi menemukan banyak banget clipping artikel majalah dan koran tentang hilangnya Gurley. Polisi juga menemukan kabin berburu milik Bill yang letaknya sangat dekat dengan tempat di mana terpal berisi baju-baju dan juga bekas rambut manusia yang ditemukan oleh pengemudi mobil sebelumnya. Polisi langsung menyimpulkan
Dyson adalah otak pembunuhan, sedangkan Linda dan Bill adalah orang yang mengeksekusi Gurley. Di tanggal 21 Oktober, akhirnya hasil pemeriksaan darah di barang-barang bukti yang ditemukan keluar. Darah yang ada di terpal confirm cocok dengan darah Gurley. Dan darah yang ada di karpet Gurley adalah darah Gurley dan juga darah Linda. Polisi juga menemukan rambut Dyson di karpet apartemen Gurley. Yang tentu aja adalah penemuan yang besar karena seharusnya Dyson nggak tahu di mana Gurley tinggal. Dan ini adalah bukti bahwa Dyson pernah masuk ke dalam rumah Gurley. Anehnya, polisi juga berhasil menemukan bulu-bulu hewan di karpet apartemen Gurley. Sedangkan Gurley nggak pernah punya hewan peliharaan. Bulu hewan yang ditemukan adalah bulu kucing, beruang, rusa, dan anjing. Polisi langsung curiga, jangan-jangan Bill yang sering memburu adalah orang yang membawa bulu-bulu aneh ini. Polisi lalu datang ke rumah dan kabin Bill, mereka kumpulin bulu-bulu yang mereka temukan, dan ternyata bulu-bulu yang ada di dalam rumah dan kabin Bill sama dengan bulu yang ditemukan di karpet Gurley. Akhirnya, tepat di tanggal 17 November, Linda dan Dyson ditangkap atas penculikan dan pembunuhan Gurley. Meskipun tubuh Gurley belum ditemukan, tapi polisi berhasil membangun kasus ini dan yakin mereka bisa menangkap Dyson dan Linda atas semua bukti-bukti ini. Linda berhasil dibuktikan membeli terpal yang ditemukan oleh si pengemudi mobil di hari yang sama saat Gurley hilang. 2 pistol dan pedang samurai ditemukan di dalam rumah Linda. Dan bukti-bukti darah serta rambut lainnya yang tadi sudah polisi dapatkan berhasil membuat Dyson dan Linda terancam hukuman mati. Untuk menghindari hukuman mati, Dyson mengaku dia bersalah, sehingga akhirnya mendapatkan hukuman 61 tahun di penjara ditambah hukuman seumur hidup. Sedangkan Linda dijatuhi hukuman mati. Tapi di tahun 2010 hukumannya diubah menjadi 73 tahun di penjara. Sedangkan Bill hanya mendapat hukuman di penjara selama 1 tahun dan itu pun probasi. Alasan kenapa Dyson membunuh Gurley kemungkinan besar karena dia nggak suka Gurley mengetahui kebohongannya dan dia juga ngerasa egonya tuh terluka. Berani-beraninya Gurley meninggalkan dia, makanya dia sakit hati dan membunuh Gurley. Seperti yang kita tahu, Gurley adalah korban kekerasan rumah tangga. Dan Gurley bukanlah satu-satunya korban. Sekarang mungkin di detik ini ada jutaan istri, suami, anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataan yang benar-benar sangat menyedihkan. Gurley tahu dia dalam bahaya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri. Mulai dari menceraikan Dyson, menelpon polisi, bahkan sehari sebelum Gurley menghilang, Gurley sempat menelpon FBI untuk meminta tolong. Tapi sayangnya Gurley nggak mendapat pertolongan yang dia butuhkan. Identitas Dimitri akhirnya terungkap. Ternyata Dimitri adalah anak kandung dari Dyson dan seorang istri yang tinggal di Kanada. Wanita yang nggak pernah tahu ternyata Dyson punya istri lain dan punya banyak tunangan lain. Tapi sayangnya, waktu polisi berhasil menemukan ibu kandung dari Dimitri, Dimitri sudah lebih dulu diadopsi oleh keluarga lain. Keluarga yang sudah pasti akan menyayangi Dimitri. Dimitri ternyata diambil secara paksa oleh Dyson. Dyson berbohong ke ibu kandung Dimitri, mengatakan bahwa Dimitri punya penyakit, jadi cuma Dyson yang bisa mengurus Dimitri. Makanya ibu kandung Dimitri memberikan Dimitri ke Dyson. Dan satu hal lagi yang sangat menyedihkan guys, jenazah Gurley sampai sekarang nggak pernah ditemukan. Oke, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Thank you so much untuk support kalian guys. Kalau misalnya ada kasus yang kalian pengen kita bahas, let us know in the comment section below. Thank you so much untuk support kalian. See you. Stay safe and stay alive.